Konfigurasi absolut untuk senyawa 3 bromo 2 vinil sikloheksanol. Kita perhatikan di sini untuk lebih memudahkan, berarti ini adalah sebuah sikloheksanol. Berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita perhatikan di sini bahwa akan terdapat 3, yaitu 1, 2, dan 3 yang merupakan atom karbon kiral. Apa itu atom karbon kiral? Atom karbon kiral itu adalah mengikat 4 gugus yang berbeda. Sekarang kita cek satu persatu. Apa yang ada di gugus kiral yang pertama? Kita perhatikan di sini apa yang ada atau apa yang terikat di situ. Dan itu kita akan bandingkan. Lihat. Berarti dia mengikat OH. Selanjutnya dia mengikat ke sini. Dia mengikat CH2. Kalau biasanya nulisnya begini. Mengikat CH, mengikat CH. Ya, di sini. Kemudian mengikat C ke sini. Kemudian apalagi? Nah, di sini dia mengikat C yang bawah sini. Ke C yang ini, karena ada C berarti kita akan bedakan. Berarti C ini mengikat apa? Mengikat C lagi ke sini, ya, dan mengikat C lagi ke sini. Itu dia mengikat, ada C lagi, ada C lagi, dan kemudian tentunya di sini ada mengikat H. Tuh yang ini ya, ikat H juga. Baru kemudian, karena dia ada 4, berarti mestinya di sini dia memiliki satu buah H yang tidak ditulis. Yang tepatnya nanti di sini adalah tempatnya adalah menjauhi. Garis putus-putus ini adalah H. Bukan ada H. Jadi jelas bahwa dia, kalau kita perhatikan, memiliki atau mengikat 4 gugus yang berbeda. Ada OH, ada H. Kemudian ada C, ada C. Tapi kita lihat di sini dia berbeda. Yang C yang atas, yang ke-6, dia mengikat H, dan mengikat C ke C5. Sementara kalau yang kedua di sini dia akan mengikat yang atom C kedua, mengikat C ke sini, mengikat C ke sini, dan mengikat H. Langkah selanjutnya adalah kita akan urutkan. Urutkan berdasarkan apa? Berdasarkan nomor atom yang terikat langsung. Jadi kita akan bandingkan. Oh, di sini jelas kalau misalnya O nomor atomnya adalah 8. Sementara C nomor atomnya adalah 6. Seperti yang kita tahu. Sementara H itu nomor atomnya adalah 1. Jadi jelas bahwa yang memiliki prioritas tertinggi itu adalah OH. Seperti ini kita tandai 1. Berikutnya ini kita tandai. Nah, sementara yang posisi ini dan ini itu kan sama-sama C. Kita telusuri sampai dia berbeda. Kita lihat di sini bahwa C ini, C yang ke-6 maksudnya, mengikat C, mengikat H, dan mengikat C. Sementara kalau C yang kedua mengikat C, C, dan H. Jelas bahwa ini akan lebih tinggi prioritasnya. Nomor 2. Sementara berarti ini adalah nomor 3, dan ini adalah nomor 4. Baru kemudian kita lakukan mengurutkan prioritasnya dari prioritas yang tertinggi kemudian ke prioritas yang berikutnya. Berikutnya adalah kita tarik lengkung, arah panah lengkung dari prioritas 1 ke prioritas berikutnya. Dalam hal ini dari OH ke atom karbon 2. Nah, kalau kita perhatikan di sini jelas bahwa dia searah jarum jam. Kita lain dengan R. Itu baru yang pertama. Kita lihat yang lanjutnya adalah yang kedua. Apa yang terikat di sini? Jelas bahwa kalau ke atas dia mengikat C. Kita lihat untuk yang ini karbon 1. Berikutnya karbon 2. Apa yang terikat? Kalau ke atas dia mengikat C. C ini sendiri mengikat O. Apalagi yang diikat
karbon 1 mengikat H dan mengikat C lagi. Berikutnya, kalau ke sini ya, ke vinil ini dia mengikat ikatan rangkap di sini. Nah, bagaimana dengan ikatan rangkap? Kalau dia mengikat ikatan rangkap seperti ini, maka dianggap dia seolah-olah setara dengan dua buah ikatan tunggal. Kemudian jelas di sini nanti ada H. Ini kalau mau kita tandai ya berarti ada di sini. Selanjutnya, atom karbon 2 mengikat C yang ada di sini ke atom C3. C-nya itu sendiri mengikat Br di sini. Kemudian mengikat C lagi ke sini dan mengikat H. Tentunya yang tidak dituliskan di sini adalah ada H-nya. Di mana H itu adalah mendekati pengamat atau mendekati kita. Berarti ada H. Setelah kita menentukan gugus-gugus tersebut, ya, kita akan coba untuk bandingkan. Ya, ini tentu adalah kita tambahkan aja ini adalah apa. Kita bandingkan. Kalau di sini kita perhatikan bahwa ini semua mengikat C, C, dan C. Berarti sampai titik ini masih tetap sama. Maka kita lanjutkan dengan yang berikutnya. C ini mengikat apa? Ini mengikat O. Nomor atom tadi 8. Ini mengikat C 6. Kalau Br itu 35. Maka dengan demikian, karena ini lebih besar nomor atomnya, berarti ini prioritas 1. Kemudian ini prioritas kedua, sementara ini prioritas ketiga, sementara ini adalah prioritas keempat. Dalam penentuan R dan S, gugus yang paling rendah dalam hal ini harus menjauhi pengamat. Sementara kalau kita perhatikan di sini, H mendekati kita. Sekarang kita urutkan dulu. Itu ada yang 1, berarti ini adalah 1. Posisi kedua ada di OH di sini. Mengikat OH, karbon mengikat OH. Jadi dengan demikian, kalau kita perhatikan seperti itu. Dan seolah-olah dia akan searah jarum jam. Tapi karena kita menarik dari sisi yang berbeda, karena H-nya ada di depan, sesungguhnya ini adalah bukan R, tetapi adalah. Jadi pada posisi ini adalah S. Berarti adalah 2S. Diingatkan sekali lagi, perhatikan yang memiliki prioritas terendah. Dia berada di mana? Karena ini dia berada di depan, maka harus yang sebenarnya adalah lawan dari posisi tersebut. Jadi tadi diulangi, adanya adalah R, sebenarnya itu adalah S. Kita lanjut pada kiral yang ketiga. Kita perhatikan, apa yang terikat di sini? Mengikat Br. Apalagi yang diikat pada C3, mengikat C yang ada di kiri, C4. Apa yang diikat? Br sudah. Nih C4 itu mengikat C, di mana C ini mengikat H, dan mengikat H. Berikutnya, C3 tentu dia mengikat C2. Apa yang diikat pada C2? Jelas bahwa dia akan mengikat ke C2 itu mengikat C ke sini, mengikat C, dan mengikat H tentunya. Sementara di sisi yang lain, di sini ada H yang terikat di sini, di mana H itu tidak ditulis basicnya, yang menjauhi. Tetap ada. Baru kemudian seperti tadi kita urutkan, Br tadi nomor atomnya adalah 35, berarti ini yang paling besar, ini prioritas 1. Selanjutnya kalau yang berikutnya C2 kita C4 dibandingkan dengan C2, maka
Kalau di sini dia mengikat, maaf ini saya keliru. Ini mesti dia mengikat H dan enggak C. Di sini hanya 1 C, di sini ada 2 C. Berarti dengan demikian, maka ini prioritas yang kedua. Ini yang ketiga, ini yang keempat. Seperti tadi bahwa kita selanjutnya adalah menarik arah panah dari yang prioritas 1, yaitu BR, ke prioritas 2. Prioritas 2-nya adalah pada karbon yang kedua. Sini. Dan ini posisinya adalah berlawanan. Dan kita tidak akan rubah lagi karena memang H itu sudah menjauhi bidang. Maka dengan demikian, kesimpulan kita adalah bahwa senyawa ini posisi satunya adalah R, posisi yang kedua adalah S, dan posisi yang ketiga juga adalah S. Kalau nama lengkapnya berarti 1R, 2S, 3S, 3 bromo, 2 vinil heksanol. Kenapa perlu 1R, 2S, 3S? Ini senyawanya kalau kita perhatikan ada kiralnya 3. Berarti sesungguhnya dia punya isomer 2 berpangkat 3. Sama dengan 8. Jadi sebenarnya 3 bromo 2 vinil sikloheksanol memiliki isomer yang jumlahnya 8. Nah, salah satu yang diantara yang 8 itu adalah 1R, 2S, 3S. Mana yang lainnya? Yang lainnya adalah 1R, 2R, 3R, 1S, 2S, 3S misalnya, dan lain-lain. Simpulannya adalah bahwa ini adalah 1R, 2S, dan 3S.